Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Yulianti akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor Penentu Preferensi Masyarakat Komuter Bandung Raya terhadap Transportasi Publik, Damri, dan Kereta Api. Lingkungan perkotaan, terutama kota metropolitan, ditandai dengan fisik pinggiran kota yang pesat atau yang sering disebut dengan suburbanisasi. Ciri-ciri perkotaan yang membentuk kota metropolitan dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya yakni jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Bandung Raya setiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2018 telah mencapai 8.664.993 orang. Hal ini dikarenakan Bandung sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan kegiatan lainnya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Jumlah penduduk yang terus meningkat mengakibatkan pergerakan di wilayah tersebut juga ikut meningkat, terutama masyarakat yang bermukim di pinggiran kota atau yang sering disebut dengan komuter. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2017, banyak 625.091 orang melakukan komuter di Bandung Raya. Hal ini dilakukan dalam rangka bekerja, sekolah, dan kegiatan lainnya. Banyak 66.135 orang menggunakan kendaraan umum sebagai alat transportasi mereka. Adapun transportasi publik yang dapat digunakan yakni Damri dan kereta api. Terdapat 5 trayek bus Damri yang dapat digunakan oleh para komuter, yakni Elang Jatinangor, Dipati Ukur Jatinangor, Alun-Alun Ciburuy, Kota Baru Parahyangan Alun-Alun, dan Tanjung Sari Kebon Kalapa. Transportasi publik lainnya yakni kereta api lokal Bandung Raya rute Cicalengka Padalarang yang dapat menghubungkan kabupaten dan kota yang ada di Bandung Raya. Menurut Sudaryono, dalam menyelesaikan AHP terdapat beberapa prinsip, salah satunya yakni konsistensi indeks, di mana sehingga dalam kondisi ini, maka apabila nilai konsistensi indeksnya kurang dari 0,01, maka jawaban responden tersebut akan dimasukkan dalam penelitian. Preferensi penggunaan Damri dan kereta api di Bandung Raya mengacu pada atribut pelayanan yang terdiri dari kecepatan, keselamatan, kapasitas, frekuensi, kenyamanan, dan ekonomis. Dari keenam kriteria tersebut, dilakukan perhitungan rata-rata geometri untuk menentukan kriteria mana yang telah diprioritaskan dalam pemilihan transportasi. Diketahui bahwa preferensi dalam penggunaan transportasi ditentukan oleh keselamatan sebesar 33,75%, di mana keselamatan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi agar terhindar dari kecelakaan. Untuk angkutan penumpang, perlengkapan dan alat keselamatan harus disediakan. Sebanyak 51,79% memilih menggunakan kereta api dan sebanyak 47,64% memilih Damri. Kereta api menyediakan 2 tabung pemadam kebakaran dan 4 palu pemecah kaca di setiap gerbong. Tersedianya 2 petugas keamanan dan dalam rangkaian kereta api untuk menjaga dan melayani penumpang. Sedangkan pada Damri hanya terdapat 1 kondektur dan tidak semua unit memiliki kondektur. Keselamatan di tempat pemberhentian di setiap stasiun terdapat petugas keamanan yang menjaga dan mengawasi penumpang serta adanya pemberitahuan apabila akan adanya kedatangan kereta api. Kedua, kenyamanan sebesar 24,39%. Kenyamanan meliputi tempat duduk, pengatur suhu, sirkulasi, dan layanan makan apabila perjalanan jarak jauh. Sebanyak 53,97% memilih menggunakan kereta api, sedangkan 45,79% lebih memilih menggunakan Damri. Kedua transportasi menyediakan pengatur suhu dan tempat duduk yang nyaman. Namun, pada kereta api terdapat tempat penyimpanan barang yang apabila barang yang dibawa cukup banyak, mereka dapat menyimpannya di bawah kursi atau jalanan. Sedangkan bagi penumpang Damri, apabila membawa cukup banyak barang, maka akan sedikit kesulitan karena ruang yang tersedia cukup terbatas. Pada jam-jam sibuk, Damri seringkali penuh sesak dengan orang yang berdiri sehingga menyebabkan tidak nyaman. Ketiga, ekonomis sebesar 14,31%. Ekonomis adalah suatu tindakan di mana kita memperoleh input yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang serendah mungkin. Harga yang dibayarkan pengguna transportasi berbentuk tarif dan output yang dinikmati adalah jarak tempuh yang minimal. Ekonomis dalam penggunaan transportasi apabila penumpang membayar sejumlah tarif tertentu dan menempuh jarak yang dituju dengan waktu yang minimal. Sebanyak 55,56% lebih memilih menggunakan kereta api, sedangkan 43,88% lebih memilih menggunakan Damri. Kedua transportasi menerapkan sistem tarif yang sama yakni single tarif, di mana berapapun jarak tempuh yang dilakukan penumpang, tarif yang diberlakukan tetap sama yakni sebesar Rp5.000. Damri Alun-Alun Ciburuy memiliki jarak tempuh sejauh 24 km, sedangkan kereta api sejauh 52 km. Rata-rata jarak tempuh masyarakat komuter yakni 10 hingga 30 km. Dengan tarif yang sama, pengguna kereta api dapat menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan pengguna Damri. Yang keempat yakni kecepatan sebesar 9,47%. Kecepatan dapat dilihat dari 2 cara, yakni waktu yang digunakan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lainnya dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan penumpang dari satu perjalanan ke perjalanan berikutnya. Sebanyak 62,17% lebih memilih menggunakan kereta api dan 37,53% lebih memilih menggunakan Damri. Damri Alun-Alun Ciburuy memiliki jarak tempuh sejauh 24 km dengan waktu 1 jam 10 menit. Sedangkan kereta api memiliki jarak tempuh sejauh 52 km dengan waktu 1 jam 50 menit. Masyarakat lebih memilih menggunakan kereta api karena kereta api memiliki jalur sendiri sehingga dapat mencapai kecepatan 80 km per jam yang akhirnya akan cepat sampai pada tujuan. Yang kelima, kapasitas sebesar 8,99%. Kapasitas merupakan kesesuaian antara sarana dengan kapasitas memadai pada permintaan tertentu, di mana jumlah penumpang dikaitkan dengan jumlah permintaan maksimum.
Kepadatan penumpang terjadi pada jam-jam sibuk, yakni pada pukul 6 hingga 9 pagi dan pukul 4 hingga 6 sore. Sedangkan load factor membandingkan antara jumlah penumpang dengan kapasitas yang disediakan dalam kendaraan. Sebanyak 67,23% memilih menggunakan kereta api dan 31,58% lebih memilih menggunakan damri. Load factor rata-rata kereta api sebesar 45%, sedangkan damri sebesar 36%. Pada jam-jam sibuk, load factor kereta api mencapai 65 hingga 75%, sedangkan damri mencapai 55 hingga 65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menggunakan kereta api. Yang keenam yakni frekuensi sebesar 8,65%. Jasa transportasi dilakukan secara sering dan terjadwal sehingga waktu tunggunya kurang. Semakin sering kendaraan beroperasi, maka semakin banyak pilihan keberangkatan sehingga penumpang dapat menggunakannya kapan saja. Sebesar 59,88% memilih menggunakan kereta api, sedangkan 39,62% memilih damri. Masyarakat lebih memilih kereta api karena jadwalnya sudah pasti, sehingga waktu menunggunya lebih sedikit, serta jam operasional yang cukup lama yakni dari pukul 4.30 pagi hingga pukul 10 malam, sedangkan damri dari pukul 5 pagi hingga 5 sore. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.